Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest. Dan seperti biasa ya, hari ini saya akan membahas 10 saham pilihan teman-teman di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi bagi teman-teman yang belum request atau ingin request untuk sahamnya dibahas di sini, maka silakan ya klik join ke grup Telegramnya Wisdom and Invest. Karena itu adalah grup publik dan siapapun bebas untuk join di sana dan saling sharing. Sebelum mulai saya akan disclaimer dulu, jadi semua saham yang saya bahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri dan jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk klik like dan share sebanyaknya supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Kita akan segera mulai sekarang ya. Sebelum saya mulai chartnya, teman-teman bisa nggak nih sharing kira-kira hari ini pada profit atau cuan dari saham apa aja nih? Karena hari ini kan memang indeksnya merah ya, tapi moga-moga teman-teman tetap ada yang cuan nih dari saham-saham yang lagi naik. Salah satunya nanti akan saya bahas ya di setelah akhir sesi 10 saham pilihannya teman-teman. Jadi stay tune sampai akhir video karena nanti di belakang saya akan sharing juga saham-saham hasil screener dari Wisdom and Invest. Jadi moga-moga buat teman-teman yang belum cuan bisa merasakan cuan juga jadi dari saham-saham yang saya share hari ini. Oke. Yang pertama, kita analisa tentu seperti biasa adalah composite-nya dulu nih. Kita mau lihat ya, foreign flow-nya seperti gimana. Kalau untuk momentumnya memang ada perbaikan ya. Tapi hari ini indeksnya merah nih. Candle-nya candle bearish. Tapi nggak apa-apa, moga-moga dengan volume yang kecil gini, ini akan segera mantul. Karena dia koreksi juga untuk menutup gap ya. Kemarin di sini sempat ada bikin gap, lalu dia koreksinya tertahan di garis win, moga-moga. Tapi kalau seandainya dia bikin lower low lagi, artinya dia akan testing support yang di sini dulu nih. 6545 atau bahkan testing support yang kemarin di sebelah sini. Yaitu di sekitar 64 sekian ya. Berapa nih angka pasnya nih? Yaitu 6484. Jadi moga-moga sih nggak perlu ke sana. Moga-moga dia hanya ke garis winan aja dan lalu mantul. Kita cek foreign flow-nya. Untuk foreign flow-nya sih memang sudah sejak beberapa minggu ya. Ini foreign-nya mulai pelan-pelan keluar nih. Jadi jangan lupa untuk pasang trailing stop dan kita mulai nih mesti cari saham-saham yang outperform dari komposit kita atau dari indeks kita IHSG. Salah satunya adalah dengan mencari saham-saham yang uptrend. Jadi nanti di belakang saya akan ajarin gimana sih caranya kita akan cari saham-saham yang uptrend dan bisa outperform dari indeks kita. Jadi walaupun indeksnya lagi sideways dan banyak yang koreksi, kita tetap bisa cuan ya. Saham pertama yang akan dibahas, ini pilihannya teman-teman, yaitu Bumi. Kita cek ada foreign flow-nya enggak nih. Dan kita cek juga HK-HQ-nya. Secara teknikal, jadi kalau chart win ini kita bicara tentang teknikal. Di chart win ini dia belum ada momentum ya, saham Bumi ini. Dia juga masih bergerak di dalam channel downtrend. Jadi Bumi hanya akan bagus kalau dia sudah breakout nih dari 71. Ini ada ininya ya. Jadi dia harus bisa berhasil closing di atas sini baru oke. Sehingga dia bisa melanjutkan untuk testing resist yang di area 78. Saat ini supportnya kita bisa gunakan support garis win karena dia tertahan nih. Masih tertahan di garis win yaitu 68. Di bawah garis win, kalau dia breakdown, misalnya dia breakdown, artinya dia akan testing support di bawahnya lagi, yaitu 65, dan ada MA 200 juga, yaitu di 63. Resistnya di 71, ini ada resist, lalu harga high kemarin ya, itu juga merupakan resist. Sebentar saya cek dulu, yaitu di 74. 74. Jadi minimal dia harus breakout dulu dari 74, lalu testing 78-nya. Selama dia belum ada momentum, jadi kemungkinan dia akan sideways aja ya. Untuk foreign flow juga nggak ada yang gimana-gimana banget.
Kalau serius ini otomatis akan menanjak naik, itu yang lebih bagus. Jadi akan bagus lagi kalau dia sudah bergerak naik, artinya cukup serius. Kalau yang ini sih masih belum. Dari sini juga kita bisa ambil kotak. Nah, jadi dia masih sideways nih di area sini. Selama dia tidak ada momentum, artinya dia bergerak sideways, maka gerakannya ya paling akan begini-begini aja ya. Jadi dia akan bolak-balik aja. Karena itu, segitiga hijau dan merah yang ada di wind chart, ini kita abaikan ya. Ini segitiga hijau yang ini kita abaikan. Strateginya kita ubah, yaitu buy on support dan sell on strength. Ini dulu udah sering banget saya ngomong ini. BOS dan SOS. Jadi kita tektokan aja, beli di support, lalu begitu naik, atau dia menuju ke resist, kita jualan dulu. Haka-hakinya juga belum ada yang serius. Kenapa? Kita fokusnya ke garis yang warna hitam ini ya. Dia masih terus menurun. Yang bagus adalah ketika ada HK-nya, yang warna hijau itu artinya banyak yang HK, atau banyak yang beli, dan terutama di atas rata-rata. Jadi ini garis hitam, dan dia ada di atasnya gitu ya, berkali-kali lipat bahkan. Itu yang oke, sehingga kenaikannya juga lumayan. Sedangkan ini belum ada nih. Next setelah bumi, INTP. Oke, INTP. INTP cukup menarik karena ada momentum ya. Cuma dia lagi koreksi setelah kemarin ini breakout. Breakoutnya juga oke sebetulnya dengan volume. Lalu dia konsolidasi dulu. Volumenya di bawah rata-rata, jadi moga-moga bisa mantul ya di area support di 11.800 dan ada garis win yaitu 11.697. Ini tinggal dibuletin ya dengan fraksinya masing-masing. Ada MA 200 juga itu di 11, ini yang warna hitam nih angkanya 11.535. Kita buletin aja jadi 11.525 gitu ya. Atau 11.550 gitu. Selama dia bertahan di atas garis win, ini masih oke, momentum juga masih ada. Cuma jadinya ini akan menjadi resist nih. Sebelah sini. Kemungkinan takutnya selama dia belum bisa breakout dari resist downtrend ini, jadinya kurang oke. Takutnya dia akan ke sini, ke bawah lagi gitu ya. Jadi selama kalau dia mampu breakout dari sini, maka itu baru oke. Selama itu masih belum oke juga. Jadi watch out aja seandainya dia naik, dia harus mampu ya breakout dari resist downtrend yang ini. Takutnya itu jadi resist downtrend yang cukup kuat kalau dia nggak bisa breakout. Foreign flow-nya juga nggak ada. Ini memang ada sedikit hijau-hijau, tapi yang saya lihat itu yang garis abu-abunya ya. Jadi ini jangan sampai letoy begini. Dia seharusnya akan lebih baik seperti ini. Jadi menanjak, rata-ratanya itu semakin meningkat gitu. Jadi lebih bagus kalau grafiknya itu seperti ini. Yang kita lihat adalah grafiknya atau rata-ratanya. Haka-hakinya juga belum ada yang gimana-gimana banget, karena masih menurun ya. Jadi kalau dia ada hijau-hijau dan semakin menanjak, rata-ratanya itulah yang oke. Tadi supportnya sudah, resistnya sudah, itu ya. Selama dia bertahan di atas garis ini masih oke. Lalu lanjut Pegas. Kita cek momentumnya belum ada ya, walaupun dia berubah jadi merah tua, tapi itu baru satu. Akan bagus kalau dia sudah semakin mengecil. Cuma ini sideways-nya sangat kecil banget ya. Waduh, nggak bisa ngapa-ngapain nih, bolak-balik situ aja. Jadi kita mau tektokin juga sulit, karena range-nya terlalu kecil. Ini harus hati-hati di area sini ya. Jangan sampai dia breakdown di area sini. Moga-moga dia mantul. Ini juga adalah area support sebetulnya. Sebaiknya sih dia tidak closing di bawah itu. Kalau dia closing di bawah itu artinya jadi jelek. Selama dia masih sideways begini ya kita nggak bisa ngapain ya. Kita mendingan skip aja, tinggalin dulu Pegasnya, lalu cari saham yang lain. Untuk foreign flow-nya belum ada yang outflow sih, masih ini ya. Jadi belum ada
inflow-nya kecil-kecil, belum ada yang serius lagi, tapi juga nggak ada outflow. Kita wait and see aja dulu. Jadi ini masih belum oke. Lalu untuk haka-hakinya Pegas juga belum ada yang serius banget karena ini masih datar-datar aja. Jadi selanjutnya tadi support and resist saya belum info ya. Oke, supportnya sebentar ya, angka pastinya akan saya info. Supportnya itu ada 2 di 1440. Ini ya, yang ini tinggal dibuletin aja 1440. Dan itu terakhir gapnya di berapa tuh? Ini low-nya di 1410. Jadi itu supportnya. Semoga dia tertahan di area sana. Untuk resistnya kita bisa gunakan garis win atau resist yang terdekat di sini. Ini juga ada resist secara horizontal ya, 1535. Next, setelah Pegas ada BBRI. BBRI karena ini adalah blue chip, dan blue chip itu biasa gerakannya kan searah ya dengan indeks kita. Jadi selama indeks kita masih sideways, maka BBRI juga sudah pasti sideways. Di manakah kita akan entry? Entry-nya yang menunggu ini aja ya. Setelah ada konfirmasi bahwa dia breakout dari downtrend lainnya, atau ketika dia sudah mulai ada momentum biru. Saat ini BBRI-nya masih berupa titik pink, artinya tidak ada momentum. Jadi yang bagus tuh seperti ini. Sini ya, saat dia sudah mulai ada momentum, pixelnya juga hijau-hijau, momentumnya meningkat, dia di atas garis win line, itulah yang oke. Jadi kita entry-nya tuh di area sana. Ini juga saat itu, mungkin kalau kita tarik ininya, dia sudah di luar garis downtrend lainnya ya. Jadi kita menunggu aja sampai dia memberikan sinyal yang sama, seperti itu baru kita entry. Ini sih memang lagi di area support, yaitu 4130. Next ada MA200, yaitu 4080. Atau harga low yang kemarin ya, low yang kemarin di sini juga bisa kita pakai sebagai area supportnya. BBRI 4060 itu juga bisa menjadi area support. Tapi jadi kalau teman-teman memang ingin sistemnya tuh DCA atau dollar cost averaging, maka bisa cicil ya di setiap support-support kuat. Khusus untuk BBRI dan BCA itu sih masih oke untuk investasi. Kecuali saham-saham lainnya, sebaiknya teman-teman cek kembali fundamentalnya mungkin ya, kalau ada yang ingin untuk investasi. Support selanjutnya, kalau misalnya dia sampai jebol 4060, ada support di sini ya, di area 4000 dan 3970. Foreign flow-nya juga masih datar aja tuh, yang garis abu kan rata aja ya. Next, HK-HK-nya juga nggak ada yang serius karena grafiknya juga terus menurun, jadi belum oke. Selanjutnya PSGO. Nah, PSGO sebetulnya kemarin ada potensi ATH ya, tapi kok ini agak kurang ya. Mungkin masih mau konsol dulu. Nah, ini si PSGO nih, dia lagi testing garis win line-nya nih. Momentumnya berupa titik pink, artinya dia akan sideways dulu. Kemarin memang dia ATH, lalu dia lagi konsol dulu ya. Support, kita gunakan support garis win, di 246 juga support. Jadi dia lagi di support, lalu garis win-nya itu di 242. Support trend di 226. Support yang di sini di 322. Jadi mungkin dia akan testing area-area support dulu nih. Karena belum ada momentumnya. Resistnya kita bisa gunakan resist 264 dan 278. Kita cek foreign flow-nya. Foreign flow-nya, nah kemarin di sini banyak outflow ya, asingnya. Lalu hari ini outflow lagi.
Jadi kemungkinan besar dia akan testing area support dulu. Nah, pas di area support sih. Jadi moga-moga dia bertahan di situ sehingga bisa lanjut. Kita lihat hak kakinya. Ini hak kakinya sih masih hijau-hijau dan menanjak. Cuma agak entahlah ini apakah dia valid atau enggak ya. Jadi kita jangan terlalu bergantung dengan hak kaki yang ini. Kalau misalnya dia semuanya hijau-hijau, kita tetap gunakan, utamakan teknikalnya dulu. Jadi chart win dulu ya, price action dulu, baru bandarmologinya. Setelah PSGO ada SCMA. Oke, secara momentum ada perbaikan. Dia akan testing support dulu nih kelihatannya. Support di area sini ya, ini juga adalah area support, dikit lagi tuh. Di sini juga ada support trendnya, karena dia masih berada dalam channel downtrend, bisa aja dia gerakannya di ini ya, di dalam channel downtrend dia begitu, zigzag di dalam channelnya. Jadi support area yang di sini, yaitu harga low di situ, dan yang di sini adalah 320. Kita bulatkan aja nih, ini sih 318. Support secara horizontal juga ada ya 320. Resistnya kita bisa gunakan ini yang tadinya breakdown maka itu menjadi resist yaitu 350 dan 365. Juga ada resist MA200-nya di 371 tinggal dibulatin aja. Ini juga 384 merupakan area resistnya. SCMA, foreign-nya outflow ya. Di sini ya, outflow. Abu-abunya mulai menurun tuh. Haka-hakinya juga belum ada yang oke. Ini grafiknya terus menurun, jadi masih belum bagus. Next ada KBAG. Ini momentumnya kurang oke nih, menurun dalam ya. Lalu di sini berarti menjadi resist downtrend-nya, jadi dia belum mampu nih untuk breakout dari sana. Akan lebih bagus kalau dia sudah breakout dari resist downtrend. KBAG. Ini karena hari ini bikin lower low lagi, berarti dia akan testing ke sini lagi ya, ke support yang di sini di area 80 ataupun harga low yang di sini. Ini sebenarnya ada support juga nih. Sebelah sini itu 81. Di area sini, yang penting dia nggak boleh jebol dari sini nih. Kalau dia jebol dari sini artinya dia bikin new low dan itu jelek banget. Kalau dia bikin new low ya artinya dia akan terus ke area support selanjutnya 70. Di sini juga ada ya 60-an something nih di harga low yang ini. Selama dia masih bikin lower low, dia tidak bisa breakout dari garis win. Ini masih di bawah garis win, dia kejedot, maka teman-teman jangan entry dulu justru. Karena agak high risk ya. Agak high risk. Garis win-nya atau ini maka menjadi resist, yaitu di 90. Di area 100 juga ada resist. Dia harus mampu bertahan di atas garis win dulu, baru bagus tuh. Untuk foreign flow-nya tidak oke juga, jadi kita lihat yang garis abunya ya, garis abunya itu masih agak menurun nih. Berarti kurang serius. Kalau kita tarik garis trend, sebenarnya ada garis trend juga ya. Nah, moga-moga sih dia bertahan nih. Ini mungkin akan koreksi-koreksi dulu. Dia akan testing ke sini. Nah, di sini bisa dipantau nih, dia mantul nggak? Kalau mantul, teman-teman bisa spekulatif buy. Dengan targetnya, resistnya ya kita tarik garis trend juga di sebelah sini. Berarti mungkin hanya ke area sini ya. Di sini dia akan kepentok. Kecuali dia berhasil breakout dari sana, ataupun breakout dari sini, maka itu oke. Artinya dia mulai serius lagi, dan kemungkinan bisa jalan lagi. Haka-hakinya kita anggap aja tidak valid ya, karena sewaktu dia turun ini masih hijau-hijau. Kita gunakan teknikalnya, tetap price action duluan. Lalu Elsa. Elsa ya. Ini kalau nggak ada
nggak ada yang oke, maksudnya nggak ada yang bisa bikin sektor ini naik gitu, masih belum oke jadinya. Elsa, energi ya. Momentumnya sih memang ada perbaikan dan dia di atas garis win, tapi lagi sideways. Ini lagi sideways di area sini. Selama dia bertahan di garis win, masih oke, masih ada potensi bisa naik kembali. Tapi masih sideways ya. Dia masih bergerak di area sini aja nih, bolak-balik. Menemani di situ aja. Jadi di sini. Yang mau spekulatif silakan, karena dia memang di dekat area support. Tapi kalau breakdown, maka exit ya. Harus disiplin. Support garis win line-nya ini angkanya 283, tinggal dibuletin aja sesuai dengan fraksinya. Kalau jebol maka sebaiknya exit karena support selanjutnya itu lumayan jauh nih di area 270. Resistnya di 290 dan 296. Foreign flow-nya belum ada, ini masih datar-datar aja. HK-HQ-nya juga belum ada yang serius ya. Ini kan kelihatan ya, grafiknya masih terus menurun, masih merah-merah, jadi belum hijau-hijau. Selanjutnya HMSP. Wah, rokok nih. Ini masih agak, kalau untuk invest sih saya agak kurang ya. Untuk invest mah finance saja lah, banking, BRI, dan BBCA. Kalau untuk HMSP banyak ya yang bilang untuk invest sudah murah dan sebagainya. Kalau saya sih enggak ya. Tetap technical nomor 1 dulu. Ini kalau sampai breakdown lagi sih agak kurang oke nih. Support 980, 970, kalau harga low kemarin, jadi berapa saya cek dulu. Jadi dia tidak boleh sampai bikin new low ya. Kalau bikin new low, ini 950. Kalau bikin new low ini tidak oke nih. HMSP akan lebih bagus kalau dia sudah breakout dari sini. Jadi area sini dia harus breakout dulu dan bertahan di situ. Bertahan di atas itu, baru oke. Resistnya berarti ini closing 995, artinya 1000 menjadi resist juga, 1030 menjadi resist, dan 1055. Jadi dia akan lebih oke ya kalau dia sudah breakout dari 1055-nya. Jadi dia harus begini nih. Dia sudah breakout dari channel downtrend, lalu dia breakout dari resist secara horizontal juga, maka oke. Tapi selama dia tidak breakout dari situ, dia tidak keluar dari area situ, maka kurang. Walaupun di sini mungkin memang kelihatannya ada perbaikan momentum ya, tapi selama dia belum breakout, tidak valid. Bisa aja dia malah turun dulu. Foreign flow-nya juga nggak ada yang gimana-gimana banget, karena datar-datar aja. Yang bagus dan serius itu, kalau grafiknya itu semakin menanjak ke atas. Jadi ini foreign flow-nya juga belum ada yang oke-oke banget. HK-nya juga belum ada yang oke. Jadi HMSP belum ya. Selanjutnya ada ANTM. Wah, ANTM, TINS itu udah sideways-nya sangat akut banget. Jadi teman-teman sebetulnya bisa tinggalin dulu aja ya yang lagi sideways seperti ini, yang lagi downtrend. Mungkin memang menarik ya. Banyak teman-teman yang ingin nangkepinnya tuh di bawah. Tapi hati-hati jangan salah. Sekarang ini tuh lagi kecenderungannya teman-teman kalau nangkepin di bawah malah ditusuk. Jadi kena tusuk ya, ditusuk pisau, nangkap pisau jatuh gitu. Sedangkan kita harus ngikut saham-sahamnya lagi naik. Ini masih belum oke juga. Dia lagi testing support nih. Kalau breakdown artinya dia akan testing ke support-support selanjutnya. Dia akan oke kalau dia sudah breakout dari, ini kalau kita tarik view panjangnya sebenarnya baru kelihatan nih si Antam ini. Dia lagi bikin triangle ya, dan dia masih bolak-balik di sana juga. Hati-hati sampai kalau dia breakdown. Coba kita cek weekly-nya, atau bahkan monthly-nya misalnya. Ya, ini masih sideways. Memang kelihatannya sih menarik ya. Banyak yang bikin analisanya bahwa ini triangle bisa bikin flag dan ini kan segera naik.
Karena itu, jadi begini, tidak ada konfirmasi. Jadi jangan entry banyak-banyak, kalau memang mau tes aja silakan, tapi jangan banyak-banyak karena belum ada konfirmasi ya. Konfirmasi akan terjadi ketika dia sudah breakout dan bertahan di atas sana. Selama belum, artinya ini bukanlah pattern flag. Jadi belum terjadi. Apalagi ini chartnya chart monthly, jadi perlu bulanan. Hitung aja nih kalau bulanan dia bolak-balik di sana bisa berapa bulan lagi gitu. Itu lama ya. Kalau yang nggak mau nunggu lama-lama ya menunggu aja sampai breakout. Artinya sudah konfirmasi dia beneran bikin pattern flag. Kalau belum konfirmasi maka tidak selalu bikin pattern flag. Jadi jangan sampai kaget gitu kalau misalnya tiba-tiba dia malah breakdown. Kalau breakdown wajib ya untuk exit. Ini juga weekly-nya nih. Ini tarik aja supportnya, jangan sampai breakdown dari sana tuh. Yaitu 2011, tinggal dibuletin aja, momentumnya juga nggak ada. Akan lebih oke kalau dia sudah breakout. Jadi nggak masalah ya, kalaupun kita ketinggalan sedikit. Kalaupun kita ketinggalan, misalnya dia sudah di sini, don't worry. Range-nya atau reward-nya itu sangat jauh sekali. Jadi kita ketinggalan pun dengan adanya konfirmasi kita lebih aman. Haki-hakinya belum ada juga ya. Tadi foreign flow-nya gimana? Foreign flow-nya juga masih datar-datar aja. Selama belum ada yang mau naikin, bandar-bandar nggak mau naikin, ya nggak bakal naik-naik. Maka kita konfirmasinya, tunggu konfirmasi aja. Kalau sudah breakout, baru kita ikutan. Oke, itu sudah semua 10 saham dari pilihannya teman-teman. Setelah ini, kita akan bahas saham-saham screener-nya Wisdom and Invest ya. Jadi stay tune sampai akhir nih. Ini saya kasih lihat screener-nya sebentar. Ini screener haki-hakinya. Ada haki-haki secara daily ya. BCA, BRMS, ada Bull, dan sebagainya. Tapi saya tidak akan fokus ke screener ini. Ini juga ada screener Win. Kalau yang tadi haki-haki, yang ini adalah screener Win. Ada ACES, ada ATAP. Nah, hati-hati ya dengan status buy ini. Dia memang muncul segitiga hijau. Tapi harus lihat juga, kita harus analisa per chartnya. Jadi ada yang muncul segitiga hijau, sebenarnya dia lagi downtrend misalnya. Maka kita jangan entry ya, karena artinya segitiga hijaunya itu tidak valid. Atau misalnya dia lagi sideways. Tadi di depan saya udah bilang bahwa kalau lagi sideways, maka segitiga hijaunya kita abaikan. Kita gunakan strategi lain, yaitu buy on support dan sell on strength. Jadi kita cari yang ada segitiga hijaunya atau statusnya buy dan ada momentumnya. Itu yang kita cari. Selanjutnya, saya akan tunjukin screener all time high. Nah, jadi ada ini beberapa sahamnya dan saya akan bahas satu persatu ya. Mungkin nggak bisa bahas semuanya karena waktunya juga terbatas. Ini ada saham IYLS. Menarik karena dia ada potensi untuk breakout. Kalau teman-teman bingung, jadi tidak semua saham-saham yang masuk ke screener all time high ini artinya bagus ya. Kita tetap harus analisa ulang kembali. Dan jadi kita mencari, nggak perlu semuanya kita ambil. Kita cari yang benar-benar baik, teknikalnya oke, hak-haknya bagus, dan ada foreign flow-nya. Jadi ada flow-nya ya, naiknya beneran, bukan bohongan gitu. IYLS ini ada momentumnya, breakout juga ya. Dia breakout dari sini, jadi seharusnya tadi bisa ikutan. Ini udah arah. Karena sudah arah, ini arah kan ya, si IYLS tutup toko kan. Karena sudah arah, artinya kemungkinan besar besok dia akan lanjut naik kembali. Nah, IYLS ini arah. Ada kemungkinan dia akan naik kembali. Sebenarnya sih belum ATH. ATH-nya itu ada di IYLS itu ATH-nya di 442 ya. Jadi ada potensi dia bisa testing ke area sana di 400-an tuh. Jadi reward-nya lumayan. Apakah dia naik disertai dengan flow? Ya, beneran ada inflow-nya, yaitu asing. Dan ini cukup serius.
Jadi kalau misalnya baru sedikit, mungkin belum serius. Baru segini, mungkin belum serius. Tapi ini secara rata-rata grafiknya adalah meningkat. Dan di sini ya, oke ya. HKHQ ini memang agak kurang sih ya. Tapi tetap kita utamakan adalah teknikalnya. Next ada BPTR. BPTR. Ini saham-saham yang ada potensi ATH. Kita cari sahamnya yang oke, ada flow-nya. Ini BPTR menarik ya. Momentumnya mulai lagi naik dengan volume, walaupun volumenya nggak di atas rata-rata sih. Dia breakout, setidaknya dia closing di situ ya, tidak jadi jarum. Kalau kemarin ini banyak tekanan jual, atau mungkin ada yang copet-copet, kali ini dia berhasil closing di atas. Artinya cukup serius. Ini sudah ATH, BPTR, ada inflow asing, jadi cukup serius ya, karena hijau-hijau dan grafiknya semakin meningkat. Lalu HKQ-nya sih memang belum kelihatan banget, tetapi kita utamakan adalah teknikal. Tadi ILS-nya saya belum kasih tahu ya, support resist-nya ya. ILS. Wait. Support resist ILS. Kalau udah sama ATH begini, mungkin untuk ke supportnya agak sulit ya. Jadi kita gunakan aja area VWAP. Teman-teman bisa entry di dekat-dekat area VWAP dan jangan lupa money management. Untuk BPTR, ini juga sama. Teman-teman bisa entry dekat-dekat area support. Misalnya dia kalau ada koreksi-koreksi, atau bisa menggunakan area VWAP-nya. Jadi entry-nya tuh jangan jauh-jauh ya dari VWAP-nya. Selanjutnya ada SMDL. SMDL. Dan ini udah masuk ke screener Win, udah cukup lama nih. Sudah menjadi stock pick-nya Win juga sudah cukup lama ya. Dari sejak kemarin sudah ada momentum, jadi seharusnya sudah entry. Sejak kemarin, sejak dia breakout. Dan dia berhasil closing di situ. Hari ini dia bikin all time high lagi. Ini jadi udah angka all time high-nya ya. Momentum ada, ini juga ada oke. Ini bisa menjadi support 1095 atau kita gunakan area VWAP-nya aja. Jadi ini ya 1130 itu juga bisa menjadi VWAP. Apakah ada foreign flow? Foreign flow-nya sih nggak ada. Tapi masih oke ya. Ini walaupun asing ada jualan dikit, tapi nggak masif gitu. Grafiknya masih oke lah, datar-datar aja. Kita lihat HKQ-nya. HKQ-nya sih bagus 2 hari ini. Moga-moga lanjut. SMDR. Kalau yang sudah entry sejak kemarin, terutama untuk member Win ya, jangan lupa untuk pasang trailing stop. Lalu setelah SMDR ada TRJA. TRJA kenaikannya sudah agak terbatas sih memang ya, karena sudah lama banget dia sinyal validnya nih sejak dia breakout di sini. Kalau dari sinyal win di sini, ini sudah 64% floating profitnya. Kita lihat. Ini sudah ATH juga ya, jadi udah lama banget dan saya sudah pernah mention itu di YouTube yang keberapa ya, saya lupa nih. Sudah masuk sejak kapan? Dari bulan November mungkin ya, sejak saya mulai membahas saham-saham yang all time high, itu ada Harum, cuma Harumnya udah lewat tuh. Dari sebelum hari ini koreksi. Dari sejak kapan tuh Harum udah pernah dibahas ya? Dari sejak di bawah 10.000 itu sudah dibahas, sudah all time high. Lalu untuk TRJA juga sudah lama banget, saya lupa sejak kapan, ini sebenarnya ada catatannya sih. Cuma kelamaan nanti. Oke, TRJA. Ini foreign flow-nya juga ada ya, masih menarik, masih oke. HKHQ-nya juga masih oke. Ini kelihatan langsung hijau-hijau dan masih menanjak.
Next ada BRMS. BRMS ini bukan all time high sih, tapi tadi masuk screener dan saya sempat ngintip, kelihatannya cukup menarik. Oke, BRMS ini ada potensi dia bisa breakout, actually sudah breakout ya. Jadi dia closingnya di atas ini pun menurut saya sudah cukup breakout nih, sini. Jadi dia ini menarik, dia sudah breakout, sudah ada momentum juga. Naiknya juga dengan volume, jadi oke ya. Moga-moga dia bisa lanjut nih. Di sini ada resistnya di area sini lah. Berapa tuh? Di harga high yang kemarin itu. Foreign flow-nya juga cukup oke, walaupun pernah ada net sell satu hari, tapi secara grafik kan masih menanjak ya, jadi masih oke gitu, no problem. HK-HQ-nya hari ini oke, jadi moga-moga besok bisa lanjut. Lalu Nelly ini masuk screener APH juga. Kita cek kakinya. Nah, ini saya suka nih, naik teknikalnya bagus disertai dengan inflow dari asing beneran gitu. Jadi bukan bohongan. Momentumnya ada. Lalu di sini ya, dia potensi testing 310 atau bahkan lebih. Foreign flow-nya ada, tuh hijau-hijau dan grafiknya meningkat. HK-HQ-nya sih memang nggak kelihatan gimana-gimana banget, tapi tetap kita utamakan adalah teknikalnya. Selanjutnya ada Temas. Temas hari ini ARA ya. Sama kayak ILS juga. Temas ini juga sudah lama banget masuk screener all time high-nya. Dan udah pernah dibahas juga. Cuma nih naiknya dengan jualan nih, aslinya jualan. Momentumnya meningkat, candle-nya gede banget, cuma volumenya sih kurang gimana-gimana banget ya. Karena waktu naik yang di sini, candle-nya segini, volumenya segini, sedangkan ini candle-nya sebesar ini, volumenya cuma segitu gitu. Jadi hati-hati, ini memang all time high, cuma asingnya net sell. Besok pantau lagi dulu aja, karena dia arah dan arahnya closing, maksudnya arahnya tutup toko, overnya habis, overnya kosong, artinya kemungkinan besar besok sih akan naik. Nah, cuma naiknya berapa lama, seberapa kuat, itu adalah pertanyaannya. Jadi teman-teman yang ini agak high risk sih ya. Kalau yang tidak tertarik, maka bisa mengincar saham-saham yang baru all time high, itu baru breakout dari all time high-nya. Contohnya kayak si Nelly ini menarik, BRMS menarik, lalu TRJA sih masih oke ya. Nah, itu teman-teman silakan pertimbangkan sendiri, oke? Nah, jadi itu aja kira-kira sekian dari saya. Jadi udah beberapa. Semoga teman-teman bermanfaat ya. Semoga teman-teman bisa memanfaatkan ini sebaik-baiknya. Bagi para member yang sudah punya akses ke Wisdom and Invest, ke chartboard-nya, maka bisa gunakan kesempatan untuk berlatih, untuk belajar menganalisa, dan boleh juga ya explore lagi saham-saham lainnya. Dipelajari, dianalisa. Barangkali teman-teman bisa mendapatkan saham-saham lain yang lebih menarik daripada yang saya sampaikan tadi. Karena waktunya terbatas ya, jadi saya nggak sempat bahas semuanya sebetulnya. Saya hanya pilih beberapa aja, dan itu pun sebetulnya secara acak, yang saya lihat sekilas itu cukup menarik. Jadi jangan lupa untuk bikin trading plan-nya, jangan lupa untuk entry, sebisa mungkin di area VWAP ya. VWAP, volume weighted average price. Jadi jangan jauh dari harga rata-ratanya. Oke, kalau mau HK silakan, tapi jangan lupa money management. Jadi HK-nya sedikit aja, sisakan sebagian untuk serok di bawah. Oke, itu aja kira-kira dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau dirasa bermanfaat, maka jangan lupa ya untuk klik share supaya teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga teman-teman selalu sehat dan thank you ya.